sebagai informasi, di setiap PDP itu dilaksanakan luring dan daring, Bapak Ibu. Jadi kalau daring itu lebih kepada fasilitator yang mendampingi dari kegiatan ini. Kemudian kalau secara luring itu pengajar praktik, dan hal ini saya dengan Bu Ratna berkolaborasi lah untuk ini. Ini pertama sudah kita lakukan sebelumnya, yang saya bersyukur juga dapat respon baik dari kepala sekolah dan semua stakeholder yang di sini yang mendukung. Jadi sempat berbincang dengan Bu Ratna mengenai Prakarsa Perubahan. Nah, untuk informasi di kegiatan kita ini sebenarnya Bapak Ibu 180 menit di diskusi ini. Tapi saya juga kemarin berdiskusi dengan setiap Bapak Ibu CGP, yang saya juga tidak mau mengambil waktu Bapak Ibu terlalu banyak seperti itu. Intinya ketika di awal saja saya pikir tadi minta tolong Bu Ratna kalau bisa 20-30 menit. Jadi nanti ada hal yang perlu dikomunikasikan, yang didiskusikan bersama. Karena untuk detailnya atau konkretnya mengenai visi dan misi sekolah itu di ranahnya Bapak dan Ibu begitu. Tujuan saya ingin memastikan sesuai dengan yang terdapat di LMS ataupun panduan pendampingan itu berkaitan dengan penilaian dan pelaporan Bapak kepala sekolah. Jadi itu dilakukan. Nah ini juga rangkaian ini sudah kita lakukan di awal begitu. Jadi nanti silakan kalau sudah selesai misal waktunya, dan nanti Bu Ratna boleh dibatasi sampai kapan biar Bapak kepala sekolah dan Bapak Ibu yang lain bisa melanjutkan aktivitasnya. Jadi setelah itu baru Bu Ratna dengan saya yang melanjutkan diskusi. Itu untuk informasi yang saya sampaikan Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih untuk sambutannya. Jadi semoga Bu Ratna bisa menyampaikan visi dan misi. Sebenarnya sedikit Bu Ratna ingin dikuatkan di sini. Ketika Bu Ratna menyusun visi itu kan acuannya pasti visi sekolah yang akan dibuat nanti. Pada tujuan akhirnya ke pembentuk profil pelajar Pancasila, bahwa bahagia dan selamat itu tujuan akhir dari kita ini. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan singkat. Nanti selanjutnya Bu Ratna boleh pandu sampai menyampaikan presentasinya dan apa yang boleh dilakukan dan dibantu oleh Bapak Ibu yang lain. Terima kasih, saya tutup. Terima kasih untuk perhatiannya. Silakan. Selamat siang dan selamat sejahtera. Terima kasih kepada Pak Anto yang bersedia datang. Sebenarnya hari ini saya akan menyampaikan rasa perubahan, dan memang hari ini kepala sekolah terima kasih juga telah hadir dalam diseminasi saya sebenarnya hari ini dan teman-teman rekan sejawat. Setidaknya untuk membuat prakarsa perubahan itu memang berkaitan dengan stakeholder sekolah, jadi tidak bisa lepas. Jadi lingkungan sekolah itu sangat mendukung. Jadi memang kemarin saya sudah berbincang dengan kepala sekolah juga. Cuman mungkin maunya itu dalam minggu ini kita akan berkumpul untuk membicarakan tentang visi misi sekolah yang memang dalam 1 tahun, karena kebetulan kami kepala sekolah baru, jadi seharusnya kami mengadakan rapat penentuan visi misi. Jadi kegiatan ini memang sekalian dengan tugas DGP saya, Bapak Ibu. Maka setiap bulan itu kami ada pendampingan. Cuman karena jadwalnya ini ada perubahan, maka saya baru bisa mengadakan di minggu ini. Jadi sebenarnya harusnya menjalankan apa yang ada itu, ada instrumen juga Bapak Ibu. Nanti ke depannya saya akan bagikan instrumen, dan saya mohon Bapak Ibu untuk mengisi sesuai dengan apa yang sudah saya jalani. Jadi nanti ke depannya akan direfleksi, jadi tidak juga harus buru-buru ya. Jadi nanti masih ada 4 bulan ke depan saya kegiatan ini, kita sampai di bulan Juni. Jadi nanti akan nampak perubahannya setelah akhir. Jadi jangan di awal ini apa adanya saya aja gitu. Itu penilaian dari Bapak Ibu. Jadi untuk membuat prakarsa perubahan sebenarnya untuk sekolah kami yang belum menjalankan kurikulum merdeka, jadi hampir rata teman-teman itu baru belajar di
yang pelapor Merdeka Belajar itu baru mulai belajar Pak. Jadi nanti di acara baru kita akan baru memulai. Jadi sebenarnya visi itu harus sudah mulai menyenggol P5. Sebenarnya seperti itu. Jadi kalau ditanya visi itu apa sih sebenarnya? Jadi kalau pengertian dari visi adalah merupakan suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita atau nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi. Bisa dikatakan visi menjadi tujuan masa depan suatu organisasi atau lembaga yang berisikan pikiran-pikiran yang terdapat di dalam benak para pendirinya. Jadi kalau sekolah mungkin yang terdapat pada kepala sekolah dan guru-gurunya, serta melihat lingkungan yang ada. Jadi kedepannya kita membuat visi-visi itu sesuai dengan lingkungan yang ada. Terus siswa yang masuk sebenarnya bisa kita lihat kalau dalam pembuatan visi dari tahun ke tahun itu ada perubahan disebabkan karena juga perubahan zaman. Jadi visi itu harus ada perubahan karena mengikuti zamannya juga. Jadi tidak mesti tetap. Jadi kalau kita melihat visi untuk SMP 5, ya, ini ada kata berprestasi dan berwawasan serta berbudaya lingkungan berdasarkan iman dan takwa. Dalam visi ini, kalau kita mengacu kepada profil pelajar Pancasila, itu ada 5. Jadi nanti kedepannya kita ada 5, yaitu 1, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2, mandiri. 3, bergotong royong. 4, berkebenekaan global. Dan 5, bernalar kritis. 6-nya kreatif. Jadi kedepannya itu untuk kondisi kami di SMP 5 ini, kalau bertakwa ibaratnya itu kita sudah jalankan Pak. Jadi kalau di sini budaya positif yang sudah terjadi itu sholat zuhur bersama. Pas pelajaran agama itu kita mengadakan biasanya sholat duha bersama. Untuk setiap harinya kita mengadakan budaya positif. Jadi di awal itu kami membaca ayat suci Al-Quran. Untuk agama lain di sini di SMP 5 ada agama Buddha, Katolik, dan Kristen. Itu mereka dibimbing guru agama masing-masing itu masuk di perpustakaan Pak. Jadi mereka berdoa sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Sedangkan yang Muslim itu berada di dalam kelas. Itu budaya positif yang sudah terjalin sebelumnya. Jadi kedua setelah itu kami melaksanakan literasi. Di budaya positif itu masih ada literasi. Karena kemarin pandemi, setelah 2021 kita berjalan, itu kita mulai lagi. Jadi literasi itu sekitar 10 menit. Dan anak-anak selain mereka membaca buku, juga biasanya gurunya yang bercerita Pak. Saya biasa. Terus ada juga anaknya yang kita tampilkan ke depan, itu nanti juga bercerita. Kalau berwawasan yang ini kita masih agak ketinggalan sedikit, tapi untuk gurunya sudah mulai maju. Kalau berwawasan itu untuk kali dari kreatif dalam pembelajaran. Ya, jadi anak-anaknya juga untuk sementara kalau untuk pelajaran saya itu sudah menggunakan gadget dalam belajar. Makin ke depannya kita menggunakan proyektor itu masih sekitar 60% guru sudah menggunakan proyektor. Selebihnya kita masih karena kekurangan proyektor juga, masih guru memakai yang tadi secara biasa. Kalau saya tidak ada proyektor, biasanya saya menggunakan gadget. Jadi yang belum saya tularkan ke teman-teman itu bagaimana mengajar menggunakan gadget Pak.
Jadi kedepannya nanti kita masukkan ke visi ini, saya akan mengajak kalau agama bagaimana mereka belajar sejarah Islam itu menggunakan gadget dan mereka bercerita siswanya, jadi bukan lagi gurunya. Itu sudah ada ke depannya, tapi saya belum berbagi. Terus kalau misalnya bergotong royong itu biasanya kita ada Jumat bersih, Pak. Jadi Jumat bersih, cuman kita belum kan kalau di PC itu masih umum, Pak. Jadi masih umum. Biasanya kalau bergotong royong kami biasa ada Jumat bersih. Biasanya awali dengan senam dulu paginya. Setelah itu kita mengadakan Jumat bersih tadi. Jadi anak lihat sekitarnya, kita bersih mana area yang harus kita bersihkan. Itu budaya. Keberenekaan global biasanya kita mengadakan seperti acara ulang tahun Kota Pontianak. Biasanya itu melibatkan semua siswa. Jadi tanpa pengecualian. Kalau keglobalan itu juga seperti kita mengadakan kelas meeting yang baru kita ada. Itu termasuk pendidikan global yang kita adakan untuk semua siswa mengikutinya tanpa pengecuali. Bernalar kritis. Nah, ini yang sekolah saya masih dianggap masih kurang. Karena anak-anak itu dalam masa pandemi mereka masih karena kebiasaannya luring, begitu masuk daring, masuk ke luring untuk menyampaikan ide, dan itu masih ada rasa takut. Itu terutama kalau yang saya lihat di pembelajaran saya, mau cuci tangan itu masih takut, padahal kita sudah berjalan ini sudah setengah tahun. Kalau pembelajaran yang sifatnya bernalar kritis. Jadi terus kalau kreatif, kita masuk di kreatif itu banyak di pelajaran seni. Jadi anak-anak mereka menciptakan sebuah karya, walau karena kami belum tadi ikut mereka, tetapi mereka sudah bisa menghasilkan karya-karya seni yang menarik. Maka sebenarnya sudah dibanyak-banyak di kelas, Pak. Tapi ada juga di lemari kaca yang di depan sekolah itu yang benar ibaratnya kreatif. Tapi makanya yang belum terlaksana ini mungkin saya memanggil teman-teman juga bagaimana kita menentukan visi misi sekolah ini secara bersama-sama. Selain saya mempunyai ide juga tadi, nanti kedepannya saya juga perlu masukan saran dari teman-teman bagaimana kita bisa membangun sekolah ini menjadi sekolah yang didambakan, yang diharapkan menjadi berkembang, tumbuh kembangnya budaya-budaya positif di sekolah. Jadi kalau kita lihat dari hasil visi misi mutu sekolah yang sudah dibuat oleh sekolah, itu pertama adalah selain berprestasi dan berwawasan serta berbudaya lingkungan berdasarkan iman dan takwa, misinya satu, melaksanakan pembinaan dan bimbingan secara intensif terhadap warga sekolah sehingga mampu berkembang secara optimal. Kedua, menumbuhkan semangat keunggulan dalam berkreativitas terhadap warga sekolah. Ketiga, meningkatkan disiplin dan bertanggung jawab terhadap warga sekolah sesuai dengan tata krama dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Keempat, menerapkan ajaran agama yang dianut warga sekolah dalam kegiatan sehari-hari melalui kegiatan tadarusan dan pembacaan kitab bagi non-muslim serta pelaksanaan sholat zuhur berjamaah. Kelima adalah meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan sehingga tercipta budaya clean school. Ya. Jadi kita masih berusaha semaksimal mungkin supaya anak sadar untuk berbudaya bersih, terutama itu di dalam kelas. Tetapi ya memang untuk menerapkan budaya positif itu tidak mudah karena mereka dari lingkungan sekolah untuk masuk di lingkungan sekolah dari lingkungan rumah, kebiasaan di rumah untuk dibiasakan sekolah itu agak lama. Jadi pelan-pelan itu kita membiasakannya karena mungkin di rumah
saya beritahu dulu latar belakang SMP Negeri 5 ini rata-rata tingkat kemampuan sosialnya itu kita menengah ke bawah Pak. Jadi memang perlu motivasi dan dorongan yang sangat kuat. Jadi untuk anak itu bisa berbudaya positif. Keenam itu adalah meningkatkan kepedulian terhadap keindahan lingkungan sehingga tercipta budaya green school. Memang kemarin kami termasuk sekolah Adiwiyata, dan itu untuk kedepannya kami akan lebih bina lagi Pak, untuk bisa mengikuti tingkat nasional. Ketujuhnya adalah meningkatkan kesadaran untuk mengurangi pencemaran lingkungan dan bencana alam ini. Kita antisipasi karena pernah COVID itu, jadi kita berusaha untuk bagaimana mengatasi bencana alam. Kalau dulu memang kita ada kerjasama bagaimana mengatasi gempa, jadi atau terjadi kebakaran atau apa, kita sudah kerjasama juga dengan mitra Anda. Bahwa situ nanti kita titik kumpulnya Pak. Jadi memang waktu itu ada simulasinya, cuman sebelum pandemi. Jadi karena juga saya belum terbayar untuk jadi CDP, jadi kami tidak bikin video. Padahal sebenarnya waktu itu seharusnya ada videonya, karena memang untuk tingkat bencana SMP 5 itu sudah belajar untuk simulasi itu. Ke-8, menerapkan manajemen partisipasi dengan melibatkan seluruh warga sekolah, komite sekolah, masyarakat di lingkungan sekolah serta seluruh stakeholder. Jadi sebenarnya kami mungkin dalam minggu ini atau minggu depan itu memang mau rencana memanggil komite Pak. Jadi untuk pembentukan komite baru, karena komite lama itu anaknya baru pertama Pak. Jadi memang di awal-awal ini kami masih baru merintis atau merancang untuk kegiatan yang akan kami lakukan. Kesembilan adalah menerapkan literasi di kawasan lingkungan sekolah. Memang alhamdulillah sekolah kami itu dianggap sekolah literasi. Jadi kami baru seminggu yang lalu itu selesai baru kegiatan, tapi belum selesai sebenarnya Pak, kegiatan literasi yang diadakan POP yang bekerja sama dengan dinas kota. Jadi ada 6 guru yang kami akan menulis, terus kami juga membuat video tadi termasuk budaya positif dalam literasi Pak. Jadi sebenarnya kegiatan kami akan selesai nanti di bulan Juni juga. Jadi ada proyek yang harus kami selesaikan juga Pak. Maka budaya literasi itu disebabkan kami dipilih juga karena kami mewakili juara 2 perpustakaan sekolah. Jadi itu harus dipertahankan. Lombanya 2 tahun sekali. Jadi tahun depan, kalau kemarin kita barusan menang, jadi 2 tahun ini, tahun depan kita harus persiapkan 2 tahun. Jadi memang harus ada program yang harus saya buat ke depannya. Karena kebetulan saya memang sebagai koordinator kepala perpustakaan. Terus yang ke-10 adalah meningkatkan kesadaran anak untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini ibaratnya visi misi yang dibuat sekolah, tetapi kami belum sosialisasikan kepada teman-teman akan jawab. Jadi hari ini sedikit dulu. Nanti kedepannya kita akan ramai-ramai bagaimana menentukan yang akan masuk ke nanti ke profil pelajar Pancasila, karena tahun depan juga kita sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Jadi moto kita sini adalah berprestasi yang beriman, moto sekolah SMP ini. Kalau di branding sekolah, kalau branding sekolah kita bisa menjiu, bersih, indah, sehat, aman, mantap jiwa. Jadi ini branding sekolah. Tapi nanti kedepannya kita akan bersama-sama bagaimana masuk ke dalam profil pelajar Pancasila. Mungkin nanti teman-teman juga di SMP 5 karena baru Pak, yang ikut CGP itu baru saya yang lulus. Jadi memang bayangan guru penggerak itu seperti apa baru dilihat dari sayanya. Ya, dan saya juga baru melaksanakan dalam 1 bulan ini, pelan-pelan memang baru saya laksanakan. Ada perubahan Pak, mungkin baru 1 bulan. Jadi kalau lihat saya itu, ini yang nampak positifnya itu Pak, baru lihat saya. Nah, itu anak-anak itu udah langsung lihat lantai.
karena kami sudah membuat keyakinan klaster. Jadi teman-teman yang tadi ini kan mungkin baru-baru, keyakinan kelas itu adalah kesepakatan antara guru dan murid atau siswa bagaimana keadaan yang akan kita lakukan. Jadi harus sama-sama mengingat, melaksanakan. Jadi bukan sekedar patuh. Jadi kita itu sama-sama. Jadi itu namanya keyakinan kelas. Nanti dari keyakinan kelas itu akan berimbas menjadi keyakinan sekolah. Jadi anak-anak itu kalau nanti setiap guru itu membuat keyakinan kelas dan kita memang sama-sama, memang kalau kegiatan ini kita tim. Jadi bukan hanya karena saya guru penggerak, tapi semuanya yang bergerak gitu, untuk melaksanakan budaya positif. Jadi keyakinan kelas nanti mungkin akan saya jelaskan kemudian Pak, bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Nanti saya memang sudah membuat, tapi memang dampak awal itu kan tadi itu. Begitu dia saya, mereka udah pasti keadaan kelas harus bersih. Jadi pada 1 bulan gitu ya melaksanakan itu, saya 1 bulan. Memang kalau sebelumnya itu memang ada Pak, tapi masih ada yang kendala karena tidak membuat keyakinan kelas ini. Jadi mungkin kedepannya Bapak Kepala Sekolah dengan wakil-wakil mungkin kita akan membuat keyakinan sekolah, mungkin bisa kita bikin tadi banner Pak. Jadi anak tuh baca terus. Jadi kalau kegiatan selama ini yang saya lakukan, kalau saya pertama masuk setelah kita melaksanakan aktivitas yang tadi, misalnya sudah literasi, terus 1 orang anak maju ke depan membacakan literasi yang mereka buat. Keyakinan kelas yang mereka tulis. Karena keyakinan kelas itu mereka yang nulis. Mereka mau belajar bahasa Inggris itu seperti apa. Jadi ada mereka bilang kami mau nyaman. Ada yang nulis tertib. Jadi mereka yang buat. Jadi harus tertib, toleransi. Jadi dalam belajar bahasa Inggris kita harus mendengarkan guru menjelaskan. Jadi itu mereka yang tidak saya arahkan. Jadi saya bilang buat yang positif maunya kamu kayak seperti apa. Jadi pada saat 1 orang maju, 1 hari itu dia bacakan tadi. Jadi kalau bilang bersih, kalau pas ribut kan, dia pasti bilang ribut. Jadi nanti tadi keyakinan kasih apa? Serempak mereka semua. Jadi diam dengan sendirinya, tidak perlu tadi kita marah-marah, tidak perlu kita tadi mungkin memukul meja atau sering ribut. Halo, biasanya itu seperti itu. Jadi paling saya ingatkan apa tadi keyakinan kelas yang sudah kita baca, mereka langsung serempak gitu. Itu yang sebenarnya Pak, memang cuman ya tadi kesalahan saya tadi tidak memilih. Ya, saya rasa kedepannya nanti lebih dalam nanti saya bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Nanti kita bersama-sama akan membuat keyakinan sekolah. Kita akan adakan lagi. Yang ini baru saya bisa membuat prakasa perubahan. Mungkin nanti saya akan mengajukan kepada kepala sekolah bagaimana nanti dalam artian visi sekolah itu akan nampak profil pelajar Pancasila. Mungkin ada yang kita tambah nanti kreativitas atau bagaimana kritis. Saya rasa itu saja untuk dari saya. Nanti ke depannya seperti apa kita lihat lagi. Yang sudah saya sampaikan, mungkin teman-teman mungkin ada saran, masukan mungkin untuk memperbaiki visi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nanti untuk kepala sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya hormati teman-teman anggota sekolah, staf guru dan guru yang saya hormati, saya banggakan. Alhamdulillah pada hari ini karena membuat pelaksanaan misi sekolah kita. Tentunya ini adalah terkait untuk kemajuan sekolah kita bisa diterima karena apalagi sekarang sudah berubah kurikulum bersama itu akan masuk ke kurikulum yang baru. Tahun depan rencananya saya kita harus ikut biar kita bisa
sama-sama memajukan anak bangsa ini menuju merdeka ini. Jadi visi sekolah ini cuma saya berharap nanti berada beberapa nanti setelah itu kita nanti diskusikan lagi bersama-sama dengan teman-teman guru, dan nanti hasilnya lebih baik lagi. Nah, apabila itu kan ada prestasi dan penjelasan serta budaya pendidikan berdasarkan dengan takwa. Nah, semoga saja kebutuhan itu kan buruk ya, bentuk dengan prestasi itu pokoknya nomor 1, 2, 3 pendidikan. Kemudian yang terwawasan itu semoga nanti di sini itu juga bentuk tentang bimbing, ya kan. Sesuai urutan tentang model keterangan. Kemudian yang berbudaya lingkungan, juga di bawahnya kemudian di netral itu berdasarkan menggunakan takwa. Jadi nanti ketika orang membaca visi sekolah kita jauh berbeda, tinggal oh berprestasi pasti kemudian nomor awal itu apa indikatornya. Yang sampai nanti saya tinggal pilih nanti ditelusuri lagi visi-visi yang sudah ada ini, kemudian hasil direvisi kalau memang dianggap penting ya silakan kita kolaborasi sama-sama nanti untuk membahas lagi dan lebih mantap tadi. Di situ kan ada wawasan, cuma wawasan ini masih umum untuk saya dengan wawasannya arahnya kemana nih gitu kan. Kalau prestasi kena wawasan itu harus jelas nanti misinya yang berwawasan itu wawasan bagaimana. Nanti biar nanti ketika orang membacanya orang sepaham bahwa ini bisa terima yang dimaunya. Sebenarnya tentu yang terima itu oleh Pak Anto yang sudah pasti harus masuk di dalam meningkatkan visi sekolah kita. Jadi secara saya itu saya sebagai pimpinan dan sebagai guru dengan mengucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Anto. Sebelumnya ruangan kami hanya ini ada ruangan yang khusus representatif mengenai kami kekurangan ruangan Pak Anto. Pegawai kiranya juga terima kasih karena kami pada hari ini dan mudah-mudahan apa kita bahasnya akan bermanfaat dan benar-benar kekurangan. Hanya itu terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Kepala Sekolah yang luar biasa ya mendukung penuh Bu Ratna. Jadi biar ada ini Bu Ratna untuk memaksimalkan dan menerjemahkan yang disampaikan Pak Kepsek tadi. Nanti Bu Ratna boleh lihat di panduan dalam menyusun visi dan misi itu yang ada isi bola itu Bapak, yang ada nanti kaitannya apakah visi-visi itu sejalan dengan profil belajar Pancasila yang membedakan Islam. Nanti Bu boleh, tidak harus hari ini Bapak. Jadi itu sangat membantu kalau saya lihat, kalau dari saya sebagai anggapannya di situ dijelaskan bagaimana kita membuktikan murid. Jadi itu silakan nanti didiskusikan di sekolah. Bu Ratna sebagai pionir, saya pikir luar biasa Pak. Saya bangga dengan Bu Ratna. Ternyata beliau ini menyusun gitu dan bisa didiskusikan. Jadi itu bukan hal yang mudah Bu, tapi itu sudah mulai dan semoga saja dari setiap stakeholder di sekolah, terutama saya sangat salut dengan Bapak sebagai pemangku kepentingannya di sini mendukung penuh begitu. Dan saya yakin sekolah ini bisa semakin baik begitu, dilihat dari visi dan misinya dan tentunya untuk anak-anak. Saya rasa cukup Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf kalau kedatangan saya mengganggu jadwal Bapak Ibu semua. Terima kasih. Nanti saya bisa lanjut dengan Bu Ratna berdiskusi. Demikian Bu Ratna dari saya. Ya, terima kasih Pak Anto dan Bapak Kepala Sekolah beserta wakil serta sejawat dalam menghadiri kegiatan diseminasi saya dengan penanggung kartu saya Pak Cornelius Anto. Mudah-mudahan kedepannya ya, karena kegiatan ini masih berlangsung 4 bulan lagi Pak. Jadi nanti masih ada setiap bulan itu kami tetap ada kegiatannya. Jadi Pak Anto akan kita berkunjung setiap sebulan sekali. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih rekan-rekan sejawat yang mau hadir di acara diseminasi saya. Perkenalkan dulu, nama saya Ratnawati, CGP dan Angkatan 7. Hari ini saya akan menjelaskan tentang budaya positif di sekolah. Jadi apa sih budaya positif? Jadi kalau kita tanya, budaya positif itu adalah perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Ketiga, motivasi perilaku manusia. Keempat, kebutuhan dasar. Kelima, posisi kontrol restitusi. Keenam, keyakinan kelas. Ketujuh, segitiga restitusi. Memang kita asing mendengarkannya, tetapi kalau bagi guru-guru yang sudah mengisi platform Merdeka Belajar, itu sudah mulai ada sedikit-sedikit karena nanti menuju ke kurikulum Merdeka. Jadi bedanya kalau kita mengisi di platform Merdeka sebenarnya banyak sekali filosofi Ki Hajar Dewantara itu. Ya. Terus kalau ditanya apa sih perubahan paradigma belajar? Ini namanya dulunya zaman kolonial, sekarang zaman milenial. Kalau zaman kolonial ya berarti rakyat itu hanya disuruh belajar membaca, berhitung, menulis saja. Tujuan koloni dulu di orang pribumi boleh belajar itu untuk Assalamualaikum. Ya. Get ready. Stand up. For our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go yourself. Please. Okay, how are you? I'm fine, thank you, and you. Okay, thank you. Who is the action today? Lida, Ihan. Yeah, what's the matter? Lida. All the three students sing. Oh, yeah. Kita izin. Sebelumnya, ya. Hari ini kita baru masuki semester awal. Jadi sebaiknya kita membuat suatu keyakinan kelas. Kalau ditanya keyakinan kelas itu apa sih? Keyakinan kelas itu adalah suatu keyakinan bersama yang berasal dari penyatuan pikiran yang menjadi nilai-nilai kebaikan yang akan kita laksanakan di dalam kelas. Jadi kalau sudah di dalam kelas itu sudah terlaksana, pelan-pelan budaya positif itu akan kamu laksanakan di lingkungan masyarakat atau di lingkungan rumah. Kalau saya masyarakat, rumah, juga di sekolah. Jadi tidak. Contoh salah satu yang namanya keyakinan kelas itu ada yang bisa memberikan contoh. Kesepakatan apa? Yuk. Jadwal tiket, Apa? jadwal tiket. Jadwal tiket. Ya, kalau jadwal tiket itu kan termasuk kesepakatan ya. Kesepakatan menjadi suatu keyakinan. Kalau enak kita tiket berarti ada jadwal tertentu yang kita. Selain itu apa? Kalau biasanya kesepakatan, contoh
Nah, budaya positif yang biasa kita katakan, kalau saya melihat lantai, coba lihat lantainya, see around your class. Coba see around your class. See around your class. Ya, see around your class. Ya, apa yang budaya positif yang tadi? Iya, coba nyanyian apa? Nah, itu termasuk salah satu contoh positif atau budaya positif. Selain kebersihan kelas, iya, tata tertib kelas itu juga termasuk budaya positif atau keyakinan kelas yang sudah kamu. Cuman memang kalau tata tertib bedanya dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu budaya positif, ada penyatuan pikiran, nilai-nilai yang harus kita jalani atau tumbuhkan. Tidak boleh ada kata tidak dan kata jangan. Keyakinan kelas. Jadi yang sifatnya positif. Jadi kalau sifatnya positif, selain tadi jagalah kebersihan, apa lagi? Yang positif. Oke. Iya, betul. Berpakaian rapi. Itu termasuk budaya. Apa lagi? Selain berpakaian rapi, menjaga kebersihan, yang positif, yang positif. Iya, mengerjakan tugas tepat waktu. Apa lagi? Iya, menggunakan HP saat belajar atau saat diperlukan. Kira-kira sudah paham? Bagaimana kita membuat itu? Setiap siswa cukup satu aja membuat keyakinan kelasnya. Oke, satu kata aja. Tolong tulis big letter, tulis yang agak besar. Oke, everybody okay. Satu kalimat. Jadi boleh membuatnya satu kalimat. Kan tadi boleh bilang menjaga kebersihan, kan? Boleh memelihara tata tertib dan menumbuhkan apa? Sifat teduh kejujuran. Yang sifatnya positif. Dari sekarang tulisnya agak besar.
di belakang. Depan apa belakang? Sini. Nah, naik. Bisa bikin kuning. Sampingnya, samping apa ya? Oke, nanti kamu bergiliran maju ke depan untuk menempelkan identifikasi. Mulai dari sini. Ya. 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 Bukan memang ininya. Kamu tempelkan di bawahnya, ininya tuh di bawah itu. Jangan kamu tempel. Dapatnya buat orang.
nanti kita akan membacakan ya. Saya akan pilih 3 siswa yang membacakan yang mengusulkan. Kalau yang sama di sini. Saya coba jalan ini. Nah, please. Silakan, Pak. Saya coba ngobrol dulu. Bagi masalah satu. Paling tidak ada kalau yang sama di skip aja. Baca. Kita 5 keyakinan keras. Oh, dari iya. Saya yang tadi keyakinan. Lalu ini sam. Kalau ini isi deh. Ya. Oke, bilang.
Ada lagi yang mana? Iya, menjaga kebersihan. Untuk selanjutnya kalian bisa baca, kita akan setiap hari pelajaran saya kita akan satu-satu membacakan yang di kelas kita supaya nanti tumbuh selalu ada di diri kamu dan akan kita laksanakan baik di dalam kelas ataupun di luar ya, kelas atau di lingkungan sekolah kita atau di rumah. Jadi kalau misalnya jaga kebersihan, nanti itu harus tertanam, bukan hanya di dalam kelas ini saja, tetapi nanti akan tumbuh atau berkembang di luar kelas. Jadi kalau misalnya punya sampah, tadi Mas Akbar datang, itu tidak perlu disuruh lagi, ya. Begitu kita lihat, kita bayangkan satu sampah bagaimana banyak kuman penyakitnya. Jadi kita berusaha tadi, insya Allah kalau kamu melakukan sesuatu yang sifatnya positif atau disebut budaya positif, maka kamu akan terhindar dari yang negatif. Dan itu langkah saya dulu melaksanakan ternyata memang benar. Jadi kalau setiap kita melakukan positif akan berimbas positif buat kita. Tapi kalau kita melakukan negatif, maka akan berimbas juga dalam kehidupan kita. Oke, kedepannya keyakinan kelas akan kita sepakati ya. Jadi sama-sama kita sepakati akan kita laksanakan dalam satu semester ini. Kalian sepakat? Oke, terima kasih.
yang sama di sini. Kita coba jalur ini. Laura, please. Laura ke depan. Laura dulu, bacakan salah satu. Paling tidak ada apa lagi? Kalau yang sama di skip aja, dibaca sekitar 5 deh, 5 keyakinan kelas. Ya, Laura dari kita. Menjaga kesopanan berbicara, mengumpulkan dan mengerjakan tugas tepat waktu, guru, mendengarkan penjelasan guru, menjaga attitude terhadap guru, dan berpenampilan rapi dan sopan. Iya. Ada yang apa tadi? Keyakinan. Peduli terhadap sampah di kelas, mengganti baju setelah selesai pelajaran olahraga, berdoa dan sebelum sudah belajar, menanamkan sikap percaya diri, dan datang tepat waktu. Thank you. Jalur ini. Rizky deh. Peduli terhadap sampah di kelas, datang tepat waktu, membawa sampah pada tempatnya, dan berpakaian rapi di mana saja dan kapan saja. Iya, thank you. Oke, bilang. Masuk kelas tepat waktu, jagalah kebersihan kelas, buang sampah pada tempatnya, menyimak pelajaran atau penjelasan dari guru dengan sesama, menggunakan atribut sekolah dengan lengkap sesuai aturan yang berlaku di sekolah, berpenampilan rapi dan sopan, pakaian rapi dan kapan saja. Oke, terima kasih. Kita bukan model, seperti fasilitator aja, mengarahkan saja. Jadi jangan kita sebagai senternya, tapi siswa yang senternya. Oke, kalau ditanya paradigma itu apa sih? Paradigma itu adalah pembelajaran paradigma baru memastikan praktek pembelajaran yang berpusat pada murid. Terus, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Pelajaran paradigma baru dilakukan melalui kegiatan pembelajaran di dalam kelas yang disebut intrakurikuler. Terus di luar kelas ada kokurikuler dan ada ekstrakurikuler. Yang sering kita lakukan itu intra udah pasti, ekstra juga pasti. Yang jarang kita lakukan adalah kokurikuler. Jadi kalau misalnya kalau guru IPS itu boleh belajarnya nanti ke museum. Guru bahasa Indonesia boleh, selain guru bahasa boleh belajar nanti di balai bahasa. Itu yang disebut kokurikuler. Jadi nanti ada sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila.
Ya, terus ini paradigma tadi udah kita inginkan. Kalau pergeseran paradigma itu adalah kalau perubahan penting yang terjadi ketika cara berpikir yang biasa tentang atau melakukan sesuatu diganti dengan cara yang baru berbeda. Itu paradigma. Jadi harus berbeda. Mungkin kalau dulu kan nyata di papan tulis gitu. Mungkin nanti kita harus bikin perubahan, itu menyebutnya paradigma. Kalau pergeseran tuh dari kenapa ada paradigma, ada pergeseran? Ya tadi karena ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ada lagi apa? Adaptasi atas kebutuhan hidup. Terus tidak berprediksi, tidak terprediksi dan inovatif dan kreatif. Jadi yang saya lihat itu teman-teman itu udah mulai ada inovatifnya, tetapi mungkin kita akan lebih lagi, lebih kreatif. Di IPA-nya saya lihat kalau IPA tuh agak kreatif saya lihat. Kalau IPA, karena LKPD ada, cuman kalau berdoa dulu. Kalau Buddha itu kalau saya lihat biasa dulu itu kan pagi-pagi mereka juga seperti membaca doa-doa juga. Itu kan termasuk sudah nampak kita profilnya. Nah, terus kalau mandiri masih sedikit kita nampaknya. Jadi anak yang punya kemauan tinggi untuk belajar. Itu kalau untuk kita masih sedikit kan. Jadi mereka yang mau itu mandiri. Kadang kita kalau dia mandiri itu misalnya mengerjakan tugas-tugas biasanya. Ada anak yang mengerjakan tugas itu malas mengerjakan tugas. Nah itu kan berarti tingkat mandirinya itu masih kurang. Ya. Terus bernalar kritis juga. Paling satu kelas itu 2 atau 3 anak yang punya ide tiba-tiba dia munculkan ide yang kita tidak nyangka kalau anak itu punya ide. Tapi kan sebenarnya yang dimaukan hampir semua anak. Mereka mempunyai ide, jadi bernalar kritis. Terus kalau kreatif udah banyak saya lihat. Cuma kreatif dalam pembelajaran yang sifatnya sains yang kurang. Kalau yang sifatnya keterampilan, kita lihat anak kita sangat sungguh terampil. Terus bergotong royong. Nah, bergotong royong ini sih udah sering dilakukan. Termasuk kalau kita yang simpel itu kayak itu kan termasuk kita bergotong royong. Nah, kebenekaan global itu tadi dia kan tidak membedakan mau agama, suku apapun, itu bagi mereka sama saja. Budaya yang mereka pakai sama saja, itu sudah masuk sains. Terus disiplin positif, nah ini tadi masuk budaya positif, masuk ke disiplin positif. Kalau disiplin itu adalah kan biasanya sikap menghormati dan menilai peraturan tertulis dan atau tertulis yang sah, menegakkannya dan tidak menolak sanksi apabila terjadi sesuatu. Tuh, kalau sebagai pendidik sebenarnya tujuan kita dalam disiplin positif itu kasih reward gitu. Itu penghargaan. Lanjut, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu motivasi perilaku manusia. Next. Ya, kebutuhan dasar manusia itu 1. Maka tadi kalau dia bela diri itu bertahan hidup. 2, kasih sayang dan bisa diterima. 3, kebebasan. 4, kesenangan. 5, kekuasaan. Jadi itu termasuk kebutuhan dasar manusia. Terus posisi kontrol restitusi. Nah, biasanya kita lanjut ke visi. Visi sekolah. Biasa visi sekolah itu sebenarnya penghukum. Biasa kita di sekolah tuh ada namanya seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. 2, pembuat merasa bersalah pada posisi ini. Jadi kalau kita dihukum biasanya merasa bersalah. Terus biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Yang bisa dilakukan pembuat merasa bersalah biasanya berceramah. Keyakinan kelas, nanti itu kita boleh anak itu yang positif, sifatnya yang positif. Kalau misalnya bahasa, misalnya membawa kamus, terus tertib. Sebenarnya kita tidak boleh ribut, tapi kita bisa kata dengan kata-kata positif, tapi tertib. Kalau misalnya kalau olahraga itu gimana kita membuat keyakinannya? Mungkin yang salah. 3, menanyakan keyakinan. Nah itu segitiga restitusi. Jadi biasanya kita di awal itu menstabilkan identitas itu nanya dulu.
Kira-kira nanti tanya, kira-kira kalau kamu berbuat ini salah apa benar? Yang jawab dia, nanti cuma nanya aja. Kalau posisinya terbalik, kalau dia mukul, dia dibalik mukul, itu salah, dia pasti jawab. Tapi jangan, kalau kita kan biasa penghukum, jadi belum kayak kita marah-marah. Jadi anak tuh belum juga dia nak menjelaskan apa yang terjadi, kita udah marah-marah dulu. Jadi itu nanti ke depannya kita tadi memposisikan diri manajer itu kita cuma bertanya aja. Nanti dia yang menjawab sendiri. Kalau ketiga itu menanyakan keyakinan itu nih. Kalau kita sudah membuat keyakinan kelas, terus nanti ke depannya kamu cuma nanti dia akan, saya berusaha tidak akan mengulangi lagi dari dia ya. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 5 dan teman-teman guru serta tata usaha yang saya hormati dan anak-anakku yang saya cintai. Alhamdulillah pagi ini kita dapat melaksanakan upacara bendera seperti biasanya. Dan tujuannya apa dulu sebenarnya? Kalau kita sadar tujuan upacara adalah untuk mengenang jasa-jasa pahlawan kita yang telah merebut kemerdekaan. Jadi sangat disayangkan kalau kita semuanya tidak tertib, wujud menghargai, menghormati bendera, ada yang bergerak-gerak. Itu salah satu wujud kita menghargai, menghormati. Terus saya melihat petugas hari ini alhamdulillah sudah bagus, tetapi ada sedikit saja yang dikoreksi, perlu latihan lagi dalam melaksanakan tata upacara. Dan yang lainnya dilihat di mana letaknya. Oh, kalau nanti saya yang jadi petugas, saya harus lebih baik lagi. Bukan hanya senyum-senyum saja di belakang. Pada saat kita di depan, mungkin mental kita juga akan gugup. Jadi pada saat teman kita di depan, maka sebaiknya belajar untuk menghargai. Sedikit Ibu sampaikan adalah bagaimana membudayakan positif atau budaya positif di lingkungan sekolah kita. Ada sebagian siswa yang saya lihat kalau melihat sesuatu itu hanya sekedar melihat saja. Tidak ada rasa kepeduliannya. Atau kalau hari ini kalau upacara, kelengkapan apa yang harus kita lengkapi? Jadi kalau budaya positif itu satu, mungkin di awal kita adalah melaksanakan tata tertib. Apa tata tertibnya? Contohnya tadi berpakaian lengkap sesuai dengan aturan sekolah. Kedua, mungkin budaya positif yang harus dilaksanakan adalah menciptakan suasana atau lingkungan yang nyaman serta bersih. Kalau ditanya nyaman seperti apa sih? Gitu. Kamu yang rasakan. Seandainya kalau lingkungan kelasnya sajalah dulu, kalau buang sampahnya sembarangan, kira-kira di dalam kelas nyaman enggak? Iya. Atau kita belajar, yuk satu hari sampah dimasukkan di dalam tas kita, perasaan kita nyaman enggak? Nah, bagaimana kalau lingkungan sekolah kita sampahnya di mana-mana? Tadi pagi saja saya baru naik tangga, sudah ada sampah plastik. Saya cuma ambil, terus saya serahkan kepada kamu. Saya lupa siapa yang ambil, tapi saya ambil, saya letakkan. Bagaimana budaya positif itu masuk adalah kepedulian. Kita peduli dengan lingkungan. Itu termasuk budaya positif. Setelah itu apalagi? Kira-kira kalau diingat budaya positif yaitu bisa jadi kejujuran.
Kira-kira kita belajar udah jujur belum? Nah, banyak yang masih tidak percaya diri. Kalau belajar masih bersama teman. Jadi kalau mau dapatkan nilai sama teman ngerjakannya. Kira-kira itu termasuk budaya positif enggak? Ya. Terus kalau saya lihat adalah religius. Sholatnya kalau yang muslim. Terus kita lihat ada lagi, saya lihat kalau berdoa. Kalau di dalam kelas itu kalau berdoanya. Kalau ada berdoa sudah diajarkan masing-masing agama. Bagaimana kita berdoa dengan baik. Ini saya lihat berdoa masih bergerak-gerak. Itu adab. Nah, itu religius. Apalagi selain tadi kepedulian, kejujuran, mungkin tadi sikap toleransi sesama teman. Tapi yang saya lihat di sini kalau SMP 5 alhamdulillah sifat toleransinya dalam beragama. Tidak ada pembedaan. Dan itu termasuk budaya positif. Dan yang terakhir adalah sikap nasionalisme. Yang tadi di awal saya bilang, mungkin pada saat kita upacara timbulkan rasa nasionalisme kita. Bayangkan kalau satu hari, kalau dulu kita pernah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka kita disuruh diam di rumah, tidak boleh keluar. Itu satu hari. Bagaimana kalau kita membayangkan 350 tahun negara kita dijajah? Kita dalam suasana yang mencekam. Kalau sekarang lihat pesawat siau layau di atas udara, kita senang aja. Kalau dulu mungkin takut itulah hari terakhir kita, mungkin kita aja dibom. Maka coba nanti nilai positif nasionalismenya pada saat upacara, bagaimana kita menghormati bendera dengan semestinya. Terus tadi maaf ada koreksi sedikit, ada laporan dari seorang guru. Kalau di atas tolong kalau mau buang ludahnya itu apakah langsung di luar di atas diludahin atau kita pergi ke WC atau di toilet? Ya, lihat di bawah. Mentang-mentang kawan kita olahraga, seenaknya saja kita beludah dari atas. Ya kalau ludahnya itu baik. Kalau ludahnya mengandung penyakit, betapa banyak dosa yang kita sebarkan. Nah, mulai ke depannya, coba pelan-pelan kita melestarikan atau berbudaya positif di lingkungan sekolah. Saya rasa itu saja amanat dari saya. Terima kasih atas perhatiannya buat anak-anak saya tercinta. Mungkin kemungkinan depannya akan lebih baik lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbatas ya. Jadi tidak mungkin memang kalau kita pikirkan kalau seorang guru itu selalu disenangi oleh murid itu merupakan guru yang baik, belum tentu. Jadi yang namanya guru itu bisa menyeimbangkan antara manajer dan juga nantinya sebagai pemantau juga kalau menurut saya. Tapi sesekali yang namanya manusia itu tidak ada salahnya menunjukkan rasa empati, rasa kasih sayang, terutama kalau kita lihat dari murid di SMP 5 ini kadang-kadang beberapa orang itu memang butuh perhatian karena sebenarnya apa yang mereka lakukan itu kadang-kadang mereka tahu itu salah, cuman mungkin hanya ingin menarik perhatian saja sebenarnya. Jadi kalau menurut saya yang kontrol terbaik itu adalah memang manajer yang bisa berusaha mengembalikan mereka berada di tracknya, jadi berada di lintasan yang benar sesuai dengan keyakinan yang sudah disepakati bersama. Itu yang pertama. Lalu yang ingin saya tanyakan, mungkin di kasus seperti apa
yang memang nantinya kita bisa berperan mungkin sebagai yang lain. Berarti kalau kayak memberi hukuman atau apa itu memang tidak dibenarkan, atau memberikan reward ketika mereka mendapatkan sesuatu pencapaian itu juga tidak dibenarkan. Jadi sebenarnya yang paling ideal itu kontrol guru seperti apa ya, sehingga bisa membuat anak itu merasa dihargai dan tidak dihakimi ketika melakukan kesalahan. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Desi. Bukan selalu dipateni. Jadi kalau saya ini setengah-setengah ya, merasakan kolonial juga, merasakan milenial. Kalau Bapak Ibu udah milenial, karena kuliah aja udah pakai laptop, pakai apa. Kalau saya kan masih pakai mesin tik. Nah, jadi saya merasakan tadi masuk di CGP itu luar biasa. Perubahannya tuh memang kayak gini ya, saya salah. Saya merasa. Jadi kalau salahnya terlambat itu tadi, makanya membuat keyakinan kelas tadi. Jadi bukan hanya satu guru. Jadi nanti kita mentang-mentang guru, dia guru penggerak, dia jadi semuanya. Cuma bedanya saya ini di coaching aja. Cuma Bapak Ibu itu tadi belajarnya disuruh di platform mereka belajar. Terus kenapa kita tuh disuruh berlomba-lomba masuk tadi di CGP? Kan ada tadi itu kan sampai 10. Jadi nanti itu karena biar tadi arahan coachingnya itu benar. Jadi nanti setiap sekolah kalau ada berapa guru yang nggak tahu ya tanya kepada guru penggerak yang sudah pernah untuk di coaching. Sebenarnya kita bukan ada perbedaan yang saya lihat sekarang tuh perbedaan antara ini guru-guru bukan. Sebenarnya itu kita tuh tim. Sayangnya kita tuh tidak menggerakkan tim. Kita sibuk aja dengan bagaimana anak tuh pintar, sehingga kita lupa dengan budaya positif. Jadi kalau anak itu tadi terlambat datang, kalau sudah bikin keyakinan kelas, dia langsung suruh baca aja. Saya kemarin saya belajar, saya suruh coba pagi-pagi itu kalau saya masuk, kita satu orang baca keyakinan kelas kita apa? Ini ikut tertib, bersih katanya. Tertib kan berarti kan tidak boleh ribut tadi kan? Jadi begitu ada yang ribut, tadi apa keyakinan kelasnya sih? Serempak dia bilang, tertib mem, tepat waktu. Kalau saya belajar yang menyenangkan, ya mau tak mau kita belajar gimana yang menyenangkan. Tapi ada juga kalau udah banyak ngomong kita tuh, mulai dari akar satu. Ada kejadian kalau saya itu di kelas 7G, anaknya memang suka jalan. Jadi pada saat awal dia berjalan terus, entah ngapa itu kan. Terus begitu saya buat keyakinan kelas, setiap dia ngobrol, awalnya dia diam tapi ngobrol. Saya, apa tadi keyakinan kelasnya nih? Dia nyebut. Minggu keduanya, pas saya masuk minggu kedua, dia tuh bertahan untuk mewujudkan dia tidak berjalan. Dia sampai pegang-pegang ini, saya perhatikan supaya dia tidak bergerak berjalan-jalan itu. Dia duduk, dia tahan, tak lama-lama nak tidur. Tapi dia tidak berjalan kan? Itu kan ada nilai positif. Dia udah mulai mandiri tuh. Udah merasakan tadi, kan ada ya sibuknya tidak tahu tuh. Lain dia suka jawab, saya tidak bisa, tapi karena kemauan akhirnya bisa. Begitu juga dengan anak. Jangan kita sibuk dengan materi dulu. Perhatikan dulu kelasnya. Jadi kalau cuma 1-2 orang guru itu tadi. Nah, kalau kita disalahkan, ini orang muda, ini orang tua, kita juga cuek gitu. Cuma kita pelan-pelan sama-sama. Nanti kita akan lihat kelasnya. Coba kita coba dari minggu depan, kita akan mulai dengan budaya positif yang bersih. Jangan pikirkan nilai itu nanti target materi harus selesai. Jangan. Saya tuh tak pernah selesai. Tapi kenapa nilai anak bagus? Karena dia mau. Dia belajar dengan sendirinya. Tidak rasakan terpaksaan. Kita sibuk capek-capek nulis sampai ke sini. Tapi apa yang dapat? Nah, jadi coba lo kita, ini kira-kira bersih enggak? Saya cuma nanya, menurut kamu lantainya bersih enggak? Itu ya saya tanya. Dengan cepat dia ngambil tadi, ambil menyapu. Kalau saya kadang udah jalan ya, dia sibuk nih, mau yang malas tadi dia sibuk. Nanti siapa pikir hari ini itu aja yang tanya. Saya mem. Siapa yang rajin? Ada anak yang jahil kan? Iya toh, pada anak yang rajin, dia malas, dia nunjuk anak ini. Iya malas, tapi dia tidak terbalik kan? Saya selalu bilang gitu. Dia cuman
Kita tunjukkan tadi sebagai teman tadi. Mungkin kita tunjukkan itu sebagai teman. Jadi kita ambil tadi tuh. Tadi sabunnya mana? Ya mau tidak mau awalnya tapi. Oke, baik, terima kasih kepada Menfatma atas sharingnya.